Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini, Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah SPD MMPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini saya Sofiatul Farida dari kelompok 9 berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu mengenai pembentukan konsep pada perkembangan kognitif anak usia dini. Sebelum memulai, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini sangat relevan dengan tema kita. Bayi lahir tanpa konsep apapun. Allah membekali manusia dengan 3 alat utama untuk belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk berpikir. Jadi, proses pembentukan konsep itu dimulai dari observasi. Anak melihat, anak mendengar, anak menyentuh. Dari situlah mulai mengelompok. Ini yang dinamakan bola, karena bulat dan bisa menggelinding. Inilah awal kognitif. Allah sudah siapkan sistemnya. Tugas kita sebagai pendidik adalah memberi stimulasi agar alat indera itu berfungsi optimal. Lalu, bagaimana caranya kita menstimulasi? 2 tokoh ini memberi jawaban. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup di zamanmu." Maknanya, strategi kita tidak bisa kaku. Anak zaman sekarang hidup di era digital. Kalau kita mau kenalkan konsep seperti konsep kendaraan, jangan cuma pakai gambar dokar. Tunjukkan juga mobil listrik, pesawat. Stimulasi kognitif harus adaptif dan relevan dengan lingkungan anak. Kemudian, Maria Montessori menegaskan, tangan adalah instrumen kecerdasan manusia. Ini inti dari pembentukan konsep anak usia dini. Anak tidak paham konsep kasar, halus dari dijelaskan. Dia harus menyentuh amplas dan kapas, tidak paham berat dan ringan dari kata-kata. Dia harus mengangkat batu dan spons. Jadi, konsep terbentuk dari pengalaman langsung dan benda konkret. Tangan anak aktif menyentuh, aktif memindahkan, merasakan. Itulah yang membangun kecerdasannya. Inilah mengapa pendidikan anak usia dini harus banyak main, bukan banyak ceramah. Lalu,
apa sebenarnya perkembangan kognitif anak usia dini? Secara sederhana, ini adalah komponen berpikir dan mengingat informasi. Tapi pada anak usia dini, wujudnya sangat konkret, memahami dan memecahkan masalah sederhana. Contohnya, gimana caranya masukin balok kotak ke dalam lubang kotak, mengenal simbol dan mengambil keputusan. Contohnya, tahu gambar WC artinya toilet, lalu dia memutuskan ke sana saat dia kebelet pipis. Semua itu berkembang lewat pengalaman langsung, bukan dari hafalan. Dan media belajar utamanya adalah bermain, karena saat bermain anak bebas bereksplorasi, bebas mencoba, kemudian gagal dan menemukannya sendiri. Jadi pembentukan konsep adalah proses anak membuat rak-rak di otaknya, konsep buah, konsep besar dan kecil, konsep di atas dan di bawah. Rak ini diisi lewat bermain dengan benda nyata. Kesimpulannya, sebagai guru PAUD atau guru pendidikan anak usia dini, tugas kita ada 3. Yang pertama, sediakan lingkungannya kayak indera sesuai ayat Al-Quran. Yang kedua, gunakan benda konkret sesuai pesan Montessori. Kemudian yang ketiga, pastikan stimulasi kita relevan dengan zaman anak, seperti pesan Ali bin Abi Thalib. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Nanti rekan saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.